Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu validator dan pengolah data dimanapun berada, pendataan statistik perikanan tangkap telah lama dilakukan dan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pasca keluarnya Permen KP nomor 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap makin berbenah. Secara umum, pendataan statistik perikanan tangkap memiliki alur yang berjenjang, sejak dari kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Pada lingkup kabupaten kota, setiap kegiatan pendaratan ikan, baik di pelabuhan perikanan maupun non-pelabuhan dan data di perairan darat, harus tercatat dengan baik. Dapat dilihat pada alur ini, bahwasanya semua data pendaratan ikan di kabupaten kota harus dicatat dalam form pendataan tersendiri, sehingga semua hasil tangkapan ikan dari nelayan dapat terekam dengan baik dan tidak terlewatkan oleh petugas. Data dasar yang mesti dikumpulkan oleh petugas pendataan di lapangan meliputi 7 jenis utama, yaitu data rumah tangga perikanan, data kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan, data nelayan, volume tangkapan, dan nilainya, serta trip penangkapan ikan. Data ini harus terekam dengan baik pada kerangka survei dan juga form-form yang akan dijelaskan pada tahapan setelah ini. Ketujuh jenis data yang dikumpulkan ini akan menjadi powerful apabila didukung oleh pemahaman definisi dan klasifikasi serta pengisian dan pengolahan form dalam Excel terformat. Selamat menyaksikan video tutorial pengisian Excel terformat. Semoga data statistik perikanan tangkap semakin maju dan lebih baik. Baik, salam sehat, salam sejahtera bersama saya Haryanto, staf di Subak Data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Untuk kali ini, kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses pendataan statistik perikanan tangkap khususnya di pelabuhan perikanan. Pendataan di kabupaten, kota, atau tingkat kecamatan, bahkan desa itu menggunakan metode sampling ya. Dari sejumlah populasi kita men-sampling, akhirnya menjadikan sampling tersebut sebagai responden yang kita wawancarai. Hanya kalau di pelabuhan ini bedanya kita melakukannya dengan metode cacah lengkap. Berarti memang petugas pelabuhan perikanan diharapkan standby baik pagi, siang, sore maupun malam untuk mengamati aktivitas pendaratan ikan di pelabuhan. Karena metodenya itu adalah landing base ya, jadi segala yang didaratkan oleh kapal itu wajib didata, wajib dicari infonya. Di sini kita sudah memfasilitasi atau sudah menyiapkan alat-alat kerja untuk teman-teman berupa form SL3 terformat. Jadi di sini bisa nanti dilihat pada tampilannya bahwa terdiri dari beberapa file. Di sini kami sudah memberikan contoh beberapa isian alat tangkap ya. Tapi coba di sini kita saya ingin coba sampaikan dulu tahapannya. Yang pertama adalah kita membuka file SL2A yang berdasarkan potensi yang ada di wilayah pelabuhan. Biasanya pelabuhan memiliki data-data seperti RTP, data jumlah kapal yang ada di pelabuhan, jumlah unit penangkapan yang ada di pelabuhan. Itu semua kita masukkan di dalam form SL2A terformat setiap bulannya ya. Seperti biasa, form Excel terformat selalu sheet di awal sheetnya itu selalu diawali dengan sheet isian, di mana isiannya adalah identitas, karena itu memang sangat penting sekali ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah lengkapi dulu alamatnya, yaitu provinsinya, kabupatennya, tahun pendataannya, jenis perairannya. Nah, setelah itu kita bisa lihat sebetulnya di alur flowchart di setiap form yang sudah kita siapkan. Di situ ada gambar bagan bergaris ya, dalam artian tahapannya. Berarti di sini di form SL2A terformat ini apa yang mau kita input? Yang kita input adalah jumlah RTP atau nelayan yang nantinya hasil output dari reportnya output dari informasi yang kita input dalam format Excel ini akan menjadi sebuah laporan, yang mana laporan itu berisikan laporan jumlah RTP, jumlah perahu, jumlah alat penangkapan ikan.
Berikutnya kita bisa coba kita lihat di file atau di sheet yang lain, seperti di sini kita coba beri code atau kita beri nama PP14 dan PP15. Di situ kita fasilitasi sheet itu kita fasilitasi untuk teman-teman pelabuhan menginputkan data RTP yang beroperasi di pelabuhan, data alat penangkapan ikan, jumlah penangkapan ikan, data jumlah kapal perikanan berdasarkan GT kapalnya yang semuanya aktif mendaratkan ikannya di pelabuhan. Nah, setelah semua data-data itu terrecord atau terkumpul dengan baik, identitasnya juga sudah dilengkapi semuanya, baik kecamatan, desa maupun provinsi dan kabupatennya, maka data-data ini akan diolah dalam Excel terformat yang sudah kami siapkan di dalam dan laporannya menjadi seperti tampilan di sheet LL1. Nah, di sini tadi bahwa di flow chart-nya tadi di awal ya, di isian bahwa sebetulnya apa sih yang kita data, kita kumpulkan informasinya dari form SL2A yang berdasarkan potensi pelabuhan ini adalah ya jumlah RTP yang aktif di pelabuhan, jumlah kapal yang aktif di pelabuhan, jumlah unit jumlah alat penangkapan ikan yang beroperasi aktif di pelabuhan yang mendaratkan ikannya semua di pelabuhan dalam 1 tahun. Intinya seperti itu ya. Jadi nanti setelah informasi terkait RTP, unit penangkapan, baik itu ukuran kapal, jenis kapal, baik itu jenis alat tangkap, ya. Lanjut kita memindahkan atau menginput dari catatan atau informasi yang kita peroleh di lapangan ke dalam form produksinya, form pendataan produksi yang namanya adalah form SL3A. Ya, di form inilah kita nanti menginputkan volume produksi, nilai produksi, jumlah trip, terus juga menangkap di daerah WPP berapa, terus juga ukuran kapalnya. Di situ nanti kita inputkan. Ya. Jadi seperti awal tampilan Excel terformat yang kami siapkan, selalu ada sheet isian yang tentunya harus dilengkapi dengan cara memilih daftar nama provinsi, nama kabupaten, terus nama pelabuhan pendaratan ikannya, juga jenis api, terus juga bulan dan tahun pendataan. Jadi jika dilihat dari sheet isian ini, jadi kalau selalu saya sampaikan ketika saya memberikan informasi kepada teman-teman di daerah itu, petugas pendata itu, bahwa perhatikan ketika kita menggunakan Excel terformat itu, perhatikan sheet isiannya, karena secara umum sheet isian itu sudah bisa menggambarkan apa sih sekiranya dari form ini dalamnya, isi form ini di dalamnya itu apa saja, itu sudah bisa terlihat di sheet isian. Contoh kalau di form SL3 ini, dikunci data-data yang ada di form SL3 ini berdasarkan jenis alat penangkapan ikannya. Jadi maksudnya begini, jika di suatu pelabuhan yang aktif mendaratkan ikannya, kapal yang aktif mendaratkan ikannya di pelabuhan tersebut itu memiliki 10 alat tangkap yang digunakan, berarti setiap hari atau setiap pendaratan ikannya itu ada 10 API atau 10 file SL3 ya. Jadi berdasarkan jenis alat penangkapan ikan. Berbeda kalau kemarin sebelumnya saya pernah menyampaikan juga bahwa seperti form SL6 yang kita gunakan di kabupaten kota dengan metode sampling itu berbeda, dia dibatasi atau dikuncinya pada data produksi, pada ukuran kapal dan alat penangkapannya. Jadi berbeda ya. Jadi yang di pelabuhan cacah lengkap dia berdasarkan alat penangkapan ikannya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi setiap alat tangkap berapapun GT-nya tetap menjadi satu lembar atau satu form pendataan SL3. Tapi kalau alat tangkapnya berbeda, walaupun GT-nya berbeda, tetap dihitung sebanyak alat tangkap yang beroperasi aktif mendaratkan ikannya di pelabuhan tersebut. Nah, setelah dari sheet isian kita bisa melihat juga
beberapa entry sheet entry data di sini, ya, di mana entry data di sini adalah kita akan mengisikan, yaitu yang pertama itu nomor urut, ya. Nah, nick number di sini agak tricky ya. Jadi teman-teman nanti di lapangan harap hati-hati untuk melengkapinya. Karena apa? Karena format Excel ya kami di sini, nick number-nya atau kata unik atau pengkodean itu berdasarkan nomor urut untuk di form SL3 terformat. Jadi harap hati-hati. Setiap alat tangkap atau unit penangkapan itu hanya memiliki satu penomoran, ya, satu penomoran. Misalnya KM Gia, ya, Gia. Walaupun dia nanti dalam 1 bulan dia mendaratkan ikannya sebanyak 5 atau 2 atau lebih dari 1 kali, penomorannya pada saat lembar pengisiannya dia hanya akan memiliki 1 nomor untuk di entry. Oke ya, jadi itu yang nanti perlu diperhatikan. Yang kedua adalah kita melengkapi juga ukuran kapalnya dengan cara memilih menu yang sudah disiapkan per ukuran kapalnya. Setelah itu kita juga melengkapi data daerah penangkapan ikan, di mana yang dimaksud di sini adalah dari WPP berapa mereka melakukan penangkapan ikan. Jadi ikan yang didaratkan di pelabuhan tersebut berdasarkan dari fishing ground WPP NRI berapa. Lanjut, setelah itu juga kita mengisikan atau melengkapi jumlah tripnya, ya. Jumlah trip, baru kemudian kita lengkapi jumlah jenis ikannya, ya, per jenis ikan yang didaratkan dari satu kapal misalnya. Terus kita juga inputkan volumenya, nilainya, dan yang terakhir adalah angka koreksi. Karena harga rata-rata, karena nilai, jadi yang kita input itu adalah volume, angka koreksi, dan harga rata-rata. Yang dimaksud angka koreksi di sini apa? Ya, karena pendataan statistik itu sebisa mungkin kita tidak kehilangan data. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa di setiap pelabuhan itu memiliki kearifan sendiri-sendiri, dalam artian kadang ada yang nakoda pemilik kapal, jadi sebagian dari hasil tangkapannya dibagikan kepada anak buah kapalnya untuk dibawa pulang ke rumah, ya. Jadi maksudnya angka koreksi itu mengembalikan setelah volume produksi diperoleh hasil timbangan, gitu ya, dikalikan angka koreksi tersebut, harapannya kembali lagi ke nilai utuhnya semula, ya, sebelum dikurangi oleh yang dibawa pulang atau yang diberikan kepada pengurus pelabuhan dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi angka koreksi itu untuk mengembalikan volume produksi ke dalam bentuk semula sebelum dikurangi faktor-faktor yang lain. Ya, jadi di sini adalah yang diinput ada volume produksi, angka koreksi, dan harga rata-rata. Nanti nilainya akan menghitung sendiri secara aplikasi. Selain itu juga kita menyediakan sheet volume di sini. Jadi ketika data-data tersebut sudah tersusun lengkap di entrian data, maka dengan sendirinya by system akan ditabulasi dan hasilnya volume produksi dari data SL3 per bulan. Misalnya tadi kita kalau inputnya di bulan Januari, volume bulan Januari akan terrekap di file volume ini, ya. Volume perikanan, volume bulan Januari akan tampil di rincian sheet ini, ya, sudah berdasarkan per jenis ikannya, jumlahnya, juga per GT ukuran kapalnya. Juga berikutnya ada kita siapkan sheet nilai, di mana sheet nilai di sini adalah hasil penghitungan dari file Excel kita, ya. Itu adalah mengkalikan antara harga rata-rata dengan volume produksi yang didaratkan per jenis ikan, maka datanya diperoleh adalah nilai produksi perikanan per jenis ikan per kategori kapal, unit penangkapan. Oke, hanya sebatas itu sebetulnya, hanya tidak terlalu repot, tidak terlalu banyak variabel, tapi tadi yang saya ingatkan di entrian data agak-agak sedikit ada bagian-bagian yang tricky, jadi di situ memang harus sedikit dicermati, ya. Makanya tadi catatan dari saya sedikit. Jadi tolong untuk nomor urut agar hati-hati, karena setiap kapal, ya, berdasarkan alat tangkap yang dicatat di sini itu hanya memiliki satu
penomoran saja, ya. Selanjutnya, jika form SL3 sudah dilengkapi, mari kita mencoba mengisi datanya, ya. Kita mencoba mengisi datanya. Saya coba di sini menampilkan coba mengisi data dari Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, ya. Pangkalan pendaratannya di Sukarjo, ya kan. Dengan jaring insang tetap di bulan Januari tahun 2022. Lanjut kita entrikan datanya. Nah, ini ya, kita perhatikan dulu kuncinya tadi di nomor urut dia hanya memiliki satu nomor. Kenapa harus berulang? Ya, karena ikan hasil tangkapannya pun tidak hanya satu jenis. Ya, jadi di sini kita isikan dulu nomor 1, ya, nomor urutnya nomor 1, terus kategori ukuran kapal atau perahunya motor tempel 5GT kita pilih juga WPP-nya. Di sini saya memilihnya WPP 573 dengan tripnya sebanyak 1 kali, dengan ikan hasil tangkapannya terdiri dari belanak, bawal hitam, bentong, dan biji nangka. Nah, makanya ketika ikan di sini lebih daripada satu jenis, tentunya setiap kapal yang mendaratkan ikannya, berarti nomor urut 1 akan tercatat sejumlah banyaknya jenis ikan yang didaratkan. Barulah setelah itu kalau kita mendata atau ada data dari kapal lain tapi dengan alat tangkap yang sama, barulah kapal tersebut kita catat sebagai nomor urut kedua. Ya, jadi seperti itu. Dan tolong dilengkapi, Pak, ini kan ngapain kita tulis satu-satu lagi di depan gitu ya, padahal kan sebetulnya dikosongin juga nggak masalah, Pak. Tidak, itu akan menjadi masalah nanti ketika kita melakukan pengolahan datanya, ketika kita mengkalkulate file Excelnya itu tidak akan terbaca. Makanya saya sudah sampaikan nickname-nya, nick number, kata kunci uniknya ya, nomor uniknya itu kita kunci di nomor urut. Jadi kalau angka satunya itu hanya misalnya tercatat 1 saja, sementara ikan di sini ada 4 jenis yang akan terrecord tampil di hasil olahannya hanyalah 1 ikan saja. Jadi ikan kedua, ketiga, keempat tidak akan ketarik atau terbaca di dalam pengolahan datanya nanti. Jadi itu tadi yang saya sampaikan sangat-sangat penting di nomor urut untuk di format SL3. Nah, kita sudah masukkan di sini sampai tadi biji nangka ya, terus volumenya juga kita isikan dari informasi di lapangan 141 kg 500, saya berikan contoh apa adanya saja ya. Terus kita lengkapi dulu, yang penting kita lengkapi semua isiannya, juga angka koreksinya. Kalau 0,9 di sini artinya untuk angka koreksi berarti ada seperbagiannya ya, itu yang dibagikan kepada ABK untuk dibawa pulang. Kalau artian koreksinya 1, itu artinya seluruhnya hasil tangkapan kapal tersebut dijual, tidak ada yang dibawa pulang atau dibagikan ke pihak lain. Dan harga rata-rata itu berdasarkan informasi harga di pelabuhan. Oke, setelah kita lengkapi datanya, entrian datanya, maka di sheet volume setelah hasil pengolahan akan menampak hasil seperti di sheet volume, Nah, di sheet volume terlihat bahwa volume di bulan Januari tadi WPP-nya 573, kapal jenis unit penangkapannya adalah kapal motor dengan jaring insang tetap tadi ya. Ya, penangkapnya di sini belanak kosong. Jadi teman-teman, untuk di hasil olahan dalam sheet volume untuk sheet volume, ketika kawan-kawan melihat ada, Pak, ini nggak ada angkanya atau 0, berarti itu bukan tidak ada angkanya, karena di sini satuan yang kita pakai itu adalah ton. Jadi ketika produksinya di bawah 1 ton atau 1000 kilo, tentunya pasti akan tercatat 0, maka di sini muncul 0, ya. Bentong 1 berarti 1 ton ya. Jadi teman-teman tidak perlu panik ketika saya merasa menginput Pak 200 kilo, kok di sini ternyata ikannya nggak ada, terbacanya 0 ya. Coba nanti diklik di Excelnya, di filenya, coba diklik komanya ya, supaya terbuka dan terlihat, itu tidak masalah. Oke, selanjutnya coba kita lihat hasil pengolahan dinilai. Produksinya juga terlihat
nilai produksi di WPP 573 dengan kategori motor tempel, ya, alat tangkap ikannya tadi itu jaring insang tetap ya. Nah, di sini belanak adalah 1,1880, terus juga bentong 7.735. Ini satuannya sudah 1000 karena mengikuti satuan standar satuan pelaporan itu adalah dalam bentuk ton dan ribu, ya. Oke, sampai sini sebetulnya sudah selesai dalam pengerjaan penginputan pendataan perikanan, statistik perikanan tangkap di pelabuhan perikanan. Dan bagaimana untuk menjadi laporannya? Tahapan yang paling akhir, yang terakhir adalah dari kita buka dulu file yang namanya file produksi laut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa baik itu di kabupaten kota maupun di pelabuhan perikanan, bahwa file produksi laut itu merupakan bank data, ibaratnya seperti harddisknya teman-teman lah, pekerjaan teman-teman setiap bulannya. Jadi nanti kalau yang di laut, data SL3-nya pun kalau dilaporkan ke kabupaten kota dan kabupaten kota petugas yang mengcompile menjadi satu, itu akan menjadi satu laporan atau menjadi satu file di file produksi laut di kabupaten kota. Tapi di sini yang saya coba sampaikan khusus untuk pelabuhan ya, hanya saja caranya sama ya, filenya pun sama. Jadi langkah yang berikutnya tadi itu untuk membuat laporannya kita buat dulu ya, rumah datanya yang namanya file produksi lautnya dibuka, itu hanya ada satu sheet, kita beri nama sheetnya adalah sheet data di situ karena di sini di bulan Januari. Jadi kita kopikan data yang sudah kita kumpulkan di form SL3 ya, di form SL3. Nah, untuk volumenya itu kita blok di sel pertama ya, kita blok di sel pertama untuk yang volumenya sampai akhir ya, di blok semua, di copy paste value kan ke file produksi laut yang sebelumnya sudah kita buka. Oke, maka akan nampak seperti yang saya contohkan di sini. Setelah itu lanjutkan copy kembali kepada untuk nilai, produksi nilai di sheet nilai, di blok juga di sel pertama tadi ya, adanya di sel pertama ya. Kita buka di blok sampai ujung, sampai akhir, baru di copy paste value kan di produksi laut. Langkahnya seperti itu, sama seperti di pendataan di non pelabuhan. Sama, langkah-langkahnya juga sama, filenya juga sama ya. Nah, maka akan diperoleh informasi seperti yang saya contohkan, volumenya sudah ada, juga nilai produksinya ada ya. Lanjut setelah itu barulah kita membuka yang namanya file produksi hitung trip, volume dan nilai. Agak sedikit lama memang di situ karena untuk menarik data dari file produksi laut. Tapi biasanya seperti di awal ya, tolong dilengkapi dulu sheet isiannya ya. Sheet isiannya dilengkapi, dipilih nama provinsinya, kabupatennya, bulannya, tahun pendataan, daerah operasional penangkapan dalam artian WPP-nya, juga nanti akan muncul dengan sendirinya perairan pantainya di perairan pantai mana. Jadi jangan khawatir juga jika akan melengkapi sheet isian ternyata loh kok ngeblank nih Pak gitu ya, nih ngeblank nih, ini kenapa ya? Itu bukan ngeblank, itu sebetulnya adalah proses penarikan data, raw datanya, karena di situ pilihannya terdiri dari 34 provinsi yang bisa kita pilih, kabupaten kotanya juga satu Indonesia ya, sekitar 1.200-an kabupaten lebih kurang kalau saya tidak salah ya, karena ada di raw datanya seperti itu, jadi butuh waktu untuk tampil menu pilihannya. Setelah sheet isian identitas dilengkapi semua sampai daerah perairan pantai pendaratannya muncul dengan sendirinya ya, ketika kita memilih kode penangkapannya di WPP mana. Nah, di sini setelah semua terlengkapi kita bisa lihat
sebetulnya apa sih yang mau yang akan kita kerjakan di tahap ini? Di sini ada di flowchart di bawahnya itu bagan di sini adalah perahu atau kapal yang mendaratkan ikan. Di sini akan menjadi dari perahu atau kapal yang mendaratkan ikan akan menghasilkan laporan trip dan volume juga nilai, ya. Yang tentunya nanti dari file ini yang akan dikirim oleh teman-teman ke kabupaten kotanya ataupun ke provinsinya. Jadi setelah sheet isian di sini ada 3 sheet, yang isinya adalah sheet trip yang pertama. Pastinya trip itu menyajikan laporan terkait jumlah trip pada bulan pendataan. Di mana juga selain trip ada sheet volume, di mana sheet volume di sini juga berisi mengenai laporan terkait volume produksi trip penangkapan ikan yang didaratkan pada bulan pendataan, dan nilai merupakan nilai produksi dari ikan yang didaratkan pada saat bulan pendataan. Kita buka dulu sheet tripnya ya. Nah, setelah kita buka maka dengan sendirinya akan sistem file Excel-nya akan jalan ya. Di sini akhirnya dari data yang telah kita input muncul angka 1, berarti trip dalam bulan Januari dengan kategori kapal, motor tempel, alat tangkap jaring insang tetap tadi yang kita input ya, itu tripnya hanya 1 kali, tercatatnya seperti itu. Nah, untuk volume produksinya coba kita buka sheet volume produksi di sini, dan seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan ya, bahwa di sheet atau di file produksi hitung trip volume dengan nilai, di sini kami sudah memfasilitasi kawan-kawan untuk dapat memverifikasi datanya yang dikumpulkan di lapangan awal sekali. Jadi di tahap awal ini kami sudah memfasilitasi kawan-kawan untuk memverifikasi datanya terhadap kesesuaian jenis ikan dan alat penangkapannya. Jadi di sini tampilan yang saya coba lihatkan kepada kawan-kawan, tampilan filenya di sini ada yang sudah kita bold merah, jadi kita tebalkan merah, yang tandanya bahwa ikan-ikan yang ditandai merah tersebut tidak mungkin tertangkap oleh alat-alat di sebelah kirinya ya. Jadi itu. Jadi kalaupun nanti ada ketika semuanya sudah dikerjakan, kita buka file produksi hitung trip volume dengan nilainya dan masih ada nilai yang muncul di blok yang bertanda merah, itu dapat segera teman-teman pisahkan atau dipindah ke tempat yang semestinya ya, misalnya alat tangkapnya atau jenis ikannya yang dipindah, sehingga nanti pada saat dikumpulkan kepada kabupaten atau provinsi minimal 1 kemungkinan kesalahan sudah bisa kita hindari ya. Ini tampilannya seperti ini. Untuk volumenya tercatat 0,7 ton ya. Lanjut kita buka juga untuk sheet nilai produksinya. Kita lihat untuk data bulan Januari ini tercatat sekitar 12.000 ton ya. Ini yang tadi dari contoh yang kita ilustrasikan tadi ya. Jadi setelah semuanya berjalan baik, sudah tidak ada kendala, trip juga sudah bisa kita lihat hasilnya, volume produksinya juga sudah terisi, nilainya terisi. Nah, langkah terakhir adalah merename ya, merubah nama file dari produksi laut hitung trip ya, ini menjadi sesuai pengkodean ya, pengkodean nomor yang memang sudah kami siapkan ya. Biasanya kode kalau untuk di laut itu LL strip 1 itu menandakan bulan ya, LL1 itu menandakan bulan ya. Untuk laporannya tadi kalau kita menyesuaikan dengan urut-urutan form yang saya jelaskan, tentunya untuk trip untuk rumah tangga perikanan, jumlah rumah tangga perikanan, jumlah unit penangkapan baik itu ukuran kapal maupun alat penangkapan ikannya, kita merename atau kita membuat laporannya dalam form LL1A kabupaten, kode kabupatennya nanti ya. Juga kita dari data produksi
pada file produksi hitung produksi trip tadi, kita bisa merubahnya ke dalam format laporan yang seperti tampilan yang kami coba contohkan di LL23. LL23 itu adalah merupakan laporan trip volume dengan nilai strip 1 itu menandakan bulan ya, baik 1 strip kabupaten 00. 00 itu sebetulnya nanti merupakan kode yang sudah kami siapkan untuk teman-teman gunakan per kabupaten. Jadi nanti setiap kabupaten punya kodenya sendiri, dan ini nanti yang dikumpulkan di provinsi ya. Dan LL1A tadi juga sama kodenya. LL1A itu mengenai laporan rumah tangga perikanan, terus jumlah unit, jumlah apinya, jumlah kategori kapalnya. Strip 1 itu bulan, menunjukkan bulan, berarti itu pendataan di bulan Januari. Strip kabupaten 0000 itu adalah kodenya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kita kali ini terkait pendataan statistik perikanan tangkap di pelabuhan perikanan. Ya, dengan menggunakan metodologi cacah lengkap. Jadi tadi tahapan-tahapannya. Jadi semoga ini bisa memberikan panduan untuk teman-teman di lapangan nanti saat bertugas, dan lebih memudahkan lagi, sehingga juga harapannya nanti data yang terkompilasi, tertabulasi dan kita hasilkan dan dipublikasi itu menjadi data yang lebih baik, akurat, dan tertelusur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada momen kali ini. Tetap semangat, salam sejahtera, sampai bertemu kembali pada pendataan statistik perikanan tangkap lainnya. Salam sehat.